Bapak Ibu peserta P3K guru di lingkup Kota Kupang yang hari ini mengikuti, kita sudah melakukan melalui pembukaan dan saya dikasih materi oleh panitia. Ya, mohon maaf. Jadi saya konfirmasi sedikit karena materi yang dikasih saya pada pagi hari ini adalah pengenalan sistem dan etika pemerintahan. Untuk itu saya share materinya. Kita bisa lihat bersama di komputer atau di layar Bapak Ibu masing-masing. Berbicara tentang seorang P3K atau seorang aparatur sipil negara, maka sistem dan etika pemerintahan Bapak Ibu harus tahu. Kenapa? Karena ketika kita diangkat menjadi seorang aparatur sipil negara, maka dengan sendirinya semua aturan tentang pemerintahan harus melekat pada diri masing-masing. Dan ini sekedar pengenalan, tetapi saya minta Bapak Ibu guru simak dengan baik. Ada yang Bapak Ibu terlibat langsung, tapi ada sebagai pengetahuan Bapak Ibu, karena ini dilaksanakan oleh dinas atau badan seperti kami BPSDMD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau tadi Bapak Ibu judul dalam pembelajaran hari ini, ceramah hari ini adalah nilai sistem etika pemerintahan, sistem dan etika pemerintahan. Saya ulangi dalam sub-pokok bahasan ini ada etika pemerintahan. Etika pemerintahan adalah ajaran untuk berperilaku yang baik, benar, sesuai nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Lalu etika pemerintahan, apa itu pemerintahan? Secara umum pemerintahan merupakan organisasi badan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sekolah, maka Bapak Ibu harus menerapkan di wilayah sekolah Bapak Ibu. Etikanya apa? Tadi etika adalah ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Nah, lalu saya dan Bapak Ibu sebagai seorang ASN harus punya etika yang baik. Karena ada hakikat manusia yang betul perlu kita junjung tinggi. Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik itu sesuai dengan nilai-nilai keutamaan berhubungan dengan hakikat manusia. Contohnya, etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional, khususnya bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Jadi kita diatur dalam aturan kode etik. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sesuai kode etik, Bapak Ibu bisa diproses sesuai aturan kode etik. Kita sudah punya pergub kode etik, Bapak Ibu bisa share, cari di website BKD atau website Biro Hukum. Etika pemerintahan melibatkan aturan pedoman tentang panduan bersikap, panduan berperilaku untuk sejumlah sekelompok berbeda di lembaga pemerintahan. Jadi Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu diatur dalam pedoman. Kita harus beretika. Dan ini penting bagi seorang guru dan saya dan juga semua PNS. Lalu nilai dasar pegawai ASN kita menggunakan yang mana? Kalau kita belajar, maka pegawai aparatur sipil negara memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu nilai apa yang kita pakai? Sekarang di PNS adalah implementasinya dan P3K, ASN terdiri dari PNS, P3K, implementasi nilai yang kita pakai itu adalah apa? Berakhlak. Bapak bisa tahu? Semua tahu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif yang dijabarkan ke dalam kode etik dan kode perilaku. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang ASN harus memahami dengan baik apa itu berakhlak. Karena semua itu bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara serta kepentingan bangsa dan negara. Nah, sekarang sebagai seorang PNS dan P3K, kita harus tahu apa itu berakhlak. Nilai-nilai dasar seorang aparatur sipil negara
Kita mulai dari berorientasi pada pelayanan. Itu komitmen memberi pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi saya bisa melakukan, Bapak Ibu bisa melakukan pelayanan prima kepada masyarakat. Yang pertama, Bapak Ibu harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Jadi Bapak Ibu kalau melayani anak didik, sebagai seorang guru, jika ada kesalahan kita perbaiki. Itu yang dimaksud berorientasi pelayanan. Nilai yang kedua, akuntabel. Apa itu akuntabel? Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Bapak Ibu sebagai seorang guru P3K harus bertanggung jawab terhadap apa yang Bapak Ibu peroleh. Jadi saya seorang guru mengajar anak-anak. Nilai-nilai apa yang ada di situ? Melaksanakan tugas dengan jujur. Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Tadi saya sudah sampaikan, kita disiplin pada jam mengajar. Jam kerja kita, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Jangan sampai Bapak Ibu menggunakan barang milik negara atau milik sekolah untuk kepentingan pribadi, ada juga yang menyewakan tetapi tidak menyetor PAD. Nah ini salah. Yang berikut, akuntabel tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Jadi sebagai seorang guru kita tidak boleh semena-mena. Kompeten. Kita masuk ke yang berikut, kompeten. Terus belajar. Ibu Desi, tolong. Kapasitas meliputi. Jadi Bapak Ibu hari ini mengikuti orientasi ini sebagai bentuk meningkatkan kompetensi diri. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Saya dan Bapak Ibu harus melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Hari ini saya membawakan materi ini, saya juga belajar. Karena saya juga mau menyampaikan ini yang baik kepada Bapak Ibu. Harmonis, saling peduli, dan menghargai perbedaan meliputi. Menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Kita harus suka menolong. Kita harus membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, lingkungan kerja yang kondusif itu penting. Jangan sampai Bapak Ibu menjadi penyebab konflik, tidak boleh. Kita harus menciptakan lingkungan kerja yang baik, kondusif. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini penting, loyal Bapak Ibu. Kita harus loyal kepada memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setia kepada NKRI. Yang kedua, menjaga nama baik ASN, instansi dan negara. Menjaga nama baik Bapak Ibu, P3K itu penting. Jangan sampai Bapak Ibu hanya baik di sekolah, di depan anak, tetapi di luar melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Tidak boleh. Menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Ini juga penting Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu punya satu persoalan di kantor, di sekolah, jangan cerita kemana-mana, selesaikan di sekolah. Itu penting. Adaptif, terus berinovasi, antusias, dan menggerakkan serta menghadapi perubahan meliputi. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Hari ini, kita harus cepat menyesuaikan perubahan. Kita melakukan pembelajaran secara Zoom. Tadi masih ada yang berisik, saya sempat tegur. Itu kita harus cepat dengan perubahan. Terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, ini penting. Kalau Bapak Ibu mau anak-anak didik kita baik ke depan, guru-guru harus berkreativitas dulu dan berinovasi. Bertindak proaktif. Saya lihat kadang-kadang kita P3K, PNS tidak proaktif. Jadi ada masalah diam. Ada sesuatu yang baik, tidak cepat proaktif untuk menularkan ke orang lain. Tidak boleh, kita harus proaktif. Kolaboratif. Membangun kerjasama yang sinergis, ini juga penting. Memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Contoh Bapak Ibu guru, bisa bekerja sama dengan puskesmas. Bagaimana untuk kesehatan anak? Minta puskesmas datang memberi sosialisasi. Sekarang kita harus mempersiapkan anak putri, remaja putri untuk tidak boleh kekurangan HB. Sehingga harus bekerja sama dengan puskesmas untuk mereka mendapat FE.
terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Bisa Bapak Ibu bekerja sama dengan siapa saja untuk menghasilkan nilai tambah di sekolah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Bapak Ibu, kemampuan berkomunikasi itu penting. Saya mendapat satu pengalaman cerita dari guru bahwa ketika dia berkomunikasi dengan baik, ada CSR dari satu perusahaan, memberi bantuan kepada sekolah tersebut motor untuk mereka bisa bongkar pasang. Jadi anak-anak didik dibantu untuk bagaimana membongkar, itu ada jurusan otomotif. Nah ini penting Bapak Ibu, kolaborasi itu penting. Mendapat bantuan 4 motor. Kalau beli berapa duit, tapi karena kemampuan berkomunikasi baik, sehingga perusahaan bisa memberikan CSR kepada sekolah tersebut. Nah ini penting, Bapak Ibu harus mengasah kemampuan ini. Saya menambah satu subpokok bahasan gerakan kemanusiaan penanganan stunting di NTT. Ini oleh Bapak PJ yang sekarang. Saya mengambil slide ini dari slide Pak PJ. Dan Pak PJ minta untuk kita semua harus punya gerakan ini. Kalau gerakan berarti semua kita birokrasi harus melakukan hal yang sama. Nah, ini ada tagline by Sonebay, NTT lebih baik. Siapa lagi yang mencintai NTT kalau bukan kita? Tagline ini sangat penting untuk kita tetap ada dalam diri kita masing-masing. Kita lihat pilar pembangunan Indonesia. Tadi kita bilang bahwa akan mencapai generasi emas 2045. Siapa itu generasi emas 2045? Kalau Bapak Ibu masih ada, Bapak Ibu akan mendapat itu. Kami sedikit lagi pensiun. Tetapi anak-anak kita semua akan mendapat 2045, kita harus menciptakan mereka menjadi generasi emas. Indonesia emas. Apa saja harus kita lakukan? Ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu mempersiapkan anak-anak sehingga mereka punya ekonomi yang baik satu saat. Pembangunan yang merata dan inklusif. Manusia Indonesia yang unggul berbudaya serta menguasai teknologi. Nah ini tugas Bapak Ibu guru, mulai dari sekarang. Negara yang demokrasi dan kuat. Nah bonus demokrasi menyongsong Indonesia Emas 2045, kondisi saat ini struktur penduduk didominasi oleh kalangan usia produktif. Kita punya usia produktif 70% Bapak Ibu. Ini kesempatan yang baik. Ini terjadi antara 2020 dan 2035. Nah ini tugas Bapak Ibu dan kami sebagai lembaga pendidikan, kami menyampaikan ini kepada Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru akan menyampaikan ini lagi kepada anak murid. Bonus demografi ini terjadi sekali dalam sejarah sebuah negara. Nah oleh karena itu kita harus mempersiapkan generasi berikut dengan status gizi yang baik. Kualitas SDM meningkat, produktivitas meningkat. Kalau kita sejak dini status gizi anak-anak baik, maka menjadi anak-anak yang sehat. Ketika anak-anak itu sehat, dia akan belajar dengan baik. Tidak ada beban negara di situ karena dia sehat. Tapi kalau kita tidak mengerjakan ini dengan baik, ada anak-anak yang sakit, ada beban negara di situ. Ada beban negara di situ. Nah, ini tugas kita bersama. Kalau status gizi tidak baik, produktivitas rendah, tadi saya nyatakan ada beban negara, berarti ada keuangan negara yang keluar untuk mengatasi itu. Nah, kalau kita menciptakan generasi emas, maka semua uang akan dipakai untuk pertumbuhan pekerjaan yang lain. Tidak ada beban untuk kesehatan dan seterusnya. Kita bisa punya pangan lokal yang baik untuk anak-anak kita makan. Kalau kita ini ada satu istilah beragam, bergizi, seimbang dan aman. Ini ada di Undang-Undang Nomor 18 2012 turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 81. Bapak Ibu bisa lihat gambar ini. Kita mulai dari gambar di sebelah. Kita punya aneka pangan yang cukup, tapi kenapa kita punya anak-anak kurang gizi? Karena kita tidak memahami dengan baik. Dan ini Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru dekat dengan orang tua, ini perlu disosialisasi secara baik. Aneka ragam pangan harus dikonsumsi dengan jumlah seimbang sesuai kecukupan gizi yang diatur bebas dari cemaran fisik, kimia, dan biologi. Kita lihat, ini ada dibagi sepertiga pangan pokok, makanan pokok. Itu apa saja? Ada nasi. Jadi Bapak Ibu jangan bilang kalau saya tidak makan nasi, saya makan yang lain, itu tidak baik, itu baik.
Jadi kalau tidak ada nasi kita bisa makan ubi, kita bisa makan jagung. Ubi ini kita kan banyak nih, ubi jalar, ubi singkong, petatas, dan seterusnya. Ada kentang, ada talas, dan seterusnya. Itu setiap hari kita membutuhkan sepertiga makanan pokok. Kita juga membutuhkan sepertiga sayuran. Sayuran tuh Bapak Ibu kan tahu, kita punya banyak sayuran. Ada sawi, terong, brokoli, wortel, dan lain-lain. Paria, tomat, dan itu sepertiga kita butuh setiap hari. Lalu ada sepertiga yang lain itu dibagi sepertiga, seperenam, seperenam, dua per enam. Itu ada seperenam buah-buahan, ada seperenam lauk pauk. Buah-buahan kita di sini juga banyak. Ada pepaya, ada pisang, dan seterusnya. Ada semangka. Nah, ini ada lauk pauk. Lauk pauk ini ada daging, ikan, udang, telur, susu. Nah, kalau kita punya kacang-kacangan yang banyak, Bapak Ibu, anjurkan masyarakat untuk anak-anak untuk makan kacang-kacangan. Kita punya kacang turis, kacang nasi, kacang hijau, dan seterusnya. Setiap hari itu kita butuh sepertiga makanan pokok, sepertiga sayuran, seperenam buah-buahan, seperenam lauk pauk. Kalau orang kesehatan minta lagi harus ada lauk pauk, itu hewani dan nabati. Tapi kalau kita punya nabati, contoh kacang-kacangan, kita bisa makan itu. Kenapa? Supaya gizi kita baik. Generasi kita ciptakan generasi yang baik. Nah, konsep B2SA beragam. Beragam tadi sepertiga, sepertiga, seperenam, seperenam, itu sudah beragam. Kita membutuhkan, setiap orang membutuhkan 40 zat gizi. Bergizi seimbang, mengandung zat gizi yang jumlahnya sesuai kebutuhan, berimbang, kelompok pangan, sesuai usia, sesuai jenis kelamin, sesuai berat badan. Itu ada ukuran sendiri. Bapak Ibu bisa minta puskesmas atau orang gizi di puskesmas mengajar Bapak Ibu dan anak-anak. Aman. Aman ini harus bebas dari cemaran fisik. Contoh, kalau Bapak Ibu makan ada batu kecil, malah sekarang saya ngeri ini karena makanan kadang-kadang di hektar. Takutnya isi hektar itu bisa tertinggal di makanan. Kita makan, itu cemaran fisik. Kalau cemaran biologi itu biasanya masih ada binatang kecil-kecil, nah itu tidak boleh. Bapak Ibu, cemaran kimia tidak aman kimia. Contohnya ya, ada yang semprot pestisida sore, besok pagi ambil untuk orang makan. Tidak boleh. Dia minimal 2 minggu. Kalau tidak terbawa di dalam tubuh kita bisa menyebabkan penyakit yang lain. Jadi konsep ini dianjurkan Bapak PJ untuk kita sampaikan ke seluruh masyarakat. Nah, pembelajaran yang paling baik adalah Bapak Ibu guru bisa meminta anak-anak bawa makan ke sekolah supaya ajar mereka. Oh, anak-anak harus makan karbohidrat yang bisa dari ubi-ubian, bisa dari pisang yang direbus, bisa juga dari mana, sorghum dan lain-lain. Jangan hanya nasi saja. Lalu sayur-sayuran, kita punya banyak sayur. Malah kita punya kelor. Saya senang dengan pemerintah Kota Kupang mewajibkan anak-anak 1 minggu, kalau saya tidak salah 1 kali atau 2 kali membawa makanan ke sekolah dengan sayuran kelor. Dengan sayuran kelor. Dan ada juga minta anak-anak bawa pangan lokal. Itu bagus. Jadi ini saya ngajar di Kota Kupang, guru-guru tolong pertahankan ini dengan baik. Biasa anak SMA itu agak malas-malas bawa makan, tapi biasanya Bapak Ibu guru kalau ngomong, anak-anak ikut. Nah, konsep ini Bapak Ibu harus terapkan di anak-anak. Saya minta ya Bapak Ibu supaya kita mempertahankan gizi anak-anak. Nah, lalu di sini ada gerakan yang diminta untuk kita semua kerjakan. Saya dan Bapak Ibu guru, ini ada desa B2SA, air bersih, pemberdayaan masyarakat perempuan, sanitasi, pola asuh. Nah, pola asuh ini penting. Bapak Ibu guru kalau lihat ada anak balita yang dititipkan dengan pola asuh, tidak memberi makan dengan baik, Bapak Ibu tolong memberi masukan. Orang tua asuh, dan juga ini ada atasi stunting. Nah, kolaborasi ini penting. Saya dan Bapak Ibu ada di edukasi. Hari ini saya mengedukasi Bapak Ibu tentang bagaimana makan bergizi. Bapak Ibu harus mengedukasi anak-anak dan masyarakat. Saya dan Bapak Ibu punya tugas ada di sini. Kacang, protein hewani dan seterusnya. Ini pemberdayaan UMKM ada yang bekerja, tapi kita ada di edukasi.
Jadi hari ini saya memberi anak-anak dan orang tua supaya kita jangan kekurangan gizi. Ada peraturan Presiden nomor 81 2024 tentang percepatan pengadaan pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Jadi semua yang ada di sekitar kita kita makan sesuai dengan keseimbangan yang tadi saya bilang. Kalau sekarang bagi beragam bergizi seimbang. Kalau Dinas Kesehatan 4-5 bintang. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, dan ada protein. Protein mereka bagi dua, protein hewani dan protein nabati. Ini ada satu tagline, kita harus berkolaborasi mulai dari sekarang, kalau Bapak Ibu lihat, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari rumah kita, mulai dari sekarang kita konsumsi pangan lokal. Jadi contoh Bapak PJ, Bapak Dr. Andrika Noto Susanto meminta kita untuk kita mulai dari pangan lokal. Karena kita kekurangan beras, kita harus impor. Makanya beras itu kita ganti dengan pangan lokal sumber karbohidrat. Ada ubi-ubian, saya ulangi lagi, ada jagung, ada talas, ada banyak macam sumber karbohidrat. Ini pembelajaran untuk kita hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya gerakan kemanusiaan mengurangi stunting. Ini penting. Kemiskinan ekstrim, ini penting. Kalau kita punya ekonomi yang baik, maka kita punya kemiskinan ekstrim, kemiskinan semua bisa dihilangkan dari bumi tercinta Pulau Morata ini. Karena kalau kita tidak sekarang, nanti anak-anak kita dicap stunting. Apakah Bapak Ibu mau setiap saat NTT terkenal dengan stunting? Kalau saya tidak mau. Branding ini tidak boleh ada lagi. Nah, kalau tidak ada, maka gerakan ini harus dimulai dari kita. Kita gerakan secara bersama-sama. Ini saya sengaja keunggulan tenun kita dan kelor ini sumber pangan yang kalau Bapak Ibu cek dia punya kandungan gizi sangat baik. Kita bisa makan setiap hari juga bosan, tapi minimal setiap minggu harus makan. Bisa minum teh kelor, bisa makan sayurnya. Ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Dan saya yakin Bapak Ibu guru merupakan penggerak untuk agen perubahan. Satu hal contoh menarik atau yang paling bisa Bapak Ibu buat adalah Bapak Ibu meminta anak-anak membawa makan untuk Bapak Ibu mengajar mereka. Harus ada sumber karbohidrat, harus ada protein, vitamin, mineral, dan sayur-sayuran. Jadi setengahnya, sepertiganya karbohidrat, sepertiganya sayur-sayuran, seperenamnya lauk pauk, ada terdiri protein, dan seperenamnya buah-buahan. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.